Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel bautmi.com. Kali ini bersama saya Helmi. Eh, di video kali ini saya ingin berbagi bagaimana cara beriklan di Google Ads dari awal sampai akhir, sampai benar-benar bisa closing penjualan dan menghasilkan omset ratusan juta rupiah. Oke, jangan kemana-mana, stay tune di channel ini, tonton sampai habis. Jangan lupa subscribe, share, like, comment, and share. Langsung ke videonya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di channel aboutme.com dengan saya Helmi. Di sini saya akan berbagi cara beriklan di Google dengan benar, tertarget, dengan sampai bisa hasilkan omset ratusan juta rupiah di bisnis teman-teman yang jalanin saat ini ya. Oke, di sini ada yang saya akan bagikan, mulai dari mindset, cara bikin akun iklannya, kemudian riset kata kunci yang benar, create campaign, analisa iklan, dan sampai ke studi kasus yang mana saya dapatkan winning campaign di klien saya yang saya miliki ya. Oke, jangan kemana-mana, tonton sampai habis. Oke teman-teman, kita masuk ke bagian poin pertama ya, yaitu mindset beriklan. Nah, untuk mindset beriklan di Google ini memang berbeda dengan mindset jika teman-teman beriklan di Facebook misalkan ya. Kalau mungkin di Facebook analoginya, jadi kalau kita ibaratkan kalau kita jualan dengan nyodorin gitu, atau misalkan asongan gitu, kita nawarin ke sini, nawarin gitu kan. Nah, berbeda kalau kita beriklan di Google Ads. Kalau di Google Ads itu customer yang nyari kita gitu kan, customer yang nyari kita dengan kata kunci gitu kan, dengan kata kunci yang memang dia targetkan gitu, dan tentunya yang relevan dengan produk yang kita promosikan gitu. Jadi intinya seperti itu. Kalau Facebook itu si iklan itu nyodorin ke interestnya siapapun itu gitu kan, yang memang ada masuk ke interestnya. Kalau di Google Ads itu dia berdasarkan kata kunci dan malah customer yang nyari gitu, yang menuliskan di Google dengan kata kunci sehingga sampai muncul iklan gitu. Nah, seperti itu singkatnya gitu. Kemudian mindset yang harus kita tanamkan di iklan Google ini ataupun iklan lainnya. Jadi kalau beriklan secara berbayar itu tadi kan perbedaannya antara pola pikir mindset iklan di Google sama di Facebook, bedanya kayak gimana sih gitu kan. Nah, kalau mindset beriklan itu sendiri yang khususnya secara berbayar itu memang harus kita canangkan budgeting khusus untuk iklan. Jadi benar-benar dana yang free yang mana itu dikhususkan untuk beriklan. Jadi jangan sampai teman-teman pakai dana iklan untuk bayar karyawan atau untuk keperluan rumah dan sebagainya. Di saran saya sih ada budgeting khusus untuk beriklan itu. Yang kedua, teman-teman jangan berharap dari iklan ini langsung mendapatkan winning campaign tanpa teman-teman melakukan tes gitu kan. Jangan misalkan ya udahlah saya mau beriklan di Google langsung gitu kan, hajar dana besar gitu kan untuk dapetin winning campaign. Saran saya sih bertahap ya, bertahap dari mulai budget kecil, menengah, sampai besar. Jadi istilahnya kalau misalkan dari kecil, misalkan budget mungkin per bulan 3 juta itu udah dapat winning campaign, ya kita bisa scale up lagi gitu kan. Nah, seperti itu. Kemudian masuk ke nomor 2, yaitu buat akun Google Ads ya. Kita langsung praktek aja biar lebih cepat teman-teman melakukan beriklan di Google Ads. Dan di sini saya
akan buka akun yang memang benar-benar masih kosong ya, silahkan teman-teman tulis Google Ads di Google Chrome ataupun browser yang teman-teman miliki. Nah, setelah masuk klik login atau mulai sekarang. Nah, di sini kalau pemula kebanyakan itu dia langsung menggunakan opsi ketiga ini ya, memilih item ketiga ini. Nah, sehingga kalau sifatnya itu, kalau dulu itu sebelum zamannya masih di Google AdWords itu namanya Google Express gitu kan. Kalau sekarang di Google Ads disatukan di Google Ads gitu, yang mana opsi ini itu merupakan bagian dari Google Express, yang mana setelan atau settingan itu kita nggak bisa custom gitu kan, dan analisa grafik informasinya sampai ke konversi dan sebagainya itu nggak ada pengaturan se advance seperti itu gitu kan. Ini hanya untuk pemula, disajikan untuk pemula yang ingin langsung hajar, tulis keyword, udah langsung running aja iklannya gitu kan, baik itu menggunakan lokasi Google Map ataupun langsung ke panggilan telepon. Dan bagi saya sih yang sudah merasakan hal itu memang kurang begitu maksimal gitu. Tapi untuk di awal-awal pembelajaran sih nggak apa-apa. Tapi di sini saya sarankan langsung kita pakai mode pakar. Nah, di sini scroll ke bawah, jangan pilih ini ketiga ini ya, karena kita biar nanti bisa langsung praktekin di bagian materi yang benar-benar advance gitu ya. Klik beralih ke mode pakar. Nah, di sini kampanye barunya kita pilih traffic situs ya, traffic situs dan penelusuran. Kemudian silahkan masukkan website teman-teman yang teman-teman miliki ya. Misalkan di sini ya, ini contoh aja dulu ya, ini saya kasih contoh. Misalkan ini websitenya, silakan teman-teman masukkan juga websitenya. Klik bagian ini kalau mau ada sistem pelacakan konversi ya. Nah, ini bisa di copy kodenya dan dipasang di header WordPress teman-teman ya. Tapi kalau misalkan teman-teman nggak mau melacak konversi pun nggak apa-apa ya, bagian ini bisa di skip. Tapi kalau mau silakan copy ini di bagian head ya. Kalau saya contohkan, ini kebetulan platformnya Blogger yang sampelnya, jadi mungkin di custom theme ya, custom edit HTML ditaruh di bagian head. Oke, sebentar, nah sebagian ini headnya, open head berarti kita bisa taruh di sini. Oke. Kemudian yang satunya lagi juga sama di dalam bagian head itu sendiri ya. Saya enter sini. Kalau di WordPress juga teman-teman jika pakai WordPress bisa menggunakan tools plugin insert header footer, itu bisa lebih cepat sih, nggak perlu custom code seperti ini. Biar menghindari kesalahan input kode ya. Kalau kesalahan kan nantinya bisa patah. Oke, kalau sudah selesai klik selesai saja dan kita lanjut. Nah, di bagian ini silakan teman-teman tulis ini produknya apa, karena jenisnya search jadi tulis search. Misalkan produknya ini alat survei ya, survei 1 karena ini campaign 1. Mungkin nanti bisa teman-teman bikin campaign 2, 3 sesuai dengan produknya. Nah, ini di jaringan displaynya dimatikan ya, karena kita fokus di jaringan penelusuran.
ini nggak usah, skip aja. Nah ini bahas lokasi ya. Untuk lokasi teman-teman bisa atur, misalkan saya ingin iklannya itu spesifik untuk ke wilayah kota-kota tertentu, jadi tidak hanya seluruh Indonesia, biar budgetingnya lebih maksimal dan lebih tertarget juga gitu. Misalkan di sini saya akan targetin seluruh Jabodetabek ya, otomatis saya tulis saja Jakarta, teman-teman bisa tulis ya, Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi ya, Jabodetabek. Oke, kemudian disimpan. Kalau sudah, untuk bahasa dimasukkan dua-duanya ya, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Kalau nggak ada salah satu tinggal tulis saja, cari di sini. Kemudian audience, di bagian audience sih nggak usah diisi untuk search display, mungkin nanti display network mungkin kita bisa pakai ya. Nah untuk budgeting saya sarankan mulai dari 50.000. Kemudian ini bagian konversinya kita pakai maksimal klik ya, karena kita belum ada konversi untuk di awal beriklan. Nanti kalau misalkan kita udah memiliki traffic yang banyak ya, baru kita rubah ke konversi. Oke, kemudian di bagian ini ada setelan lanjutan. Di sini yang digunakan adalah website traffic konversinya. Oke, apa? Untuk ekstensi site link, nah ini bisa menu yang ada di website teman-teman, mulai dari about gitu kan, layanan, cara belanja, dan kontak. Ini bisa ditambahkan ke site link ataupun kategorinya ya. Ini kategorinya seperti ini, ada total station, ada theodolit itu kan, tapi di sini saya akan kasih contoh yang ini. Tapi teman-teman disesuaikan dengan website teman-teman ya. Misalkan di sini about, yang jelas keempat site link ini harus diisi ya, untuk memaksimalkan konversi di iklan teman-teman. About, yang ini layanan, kemudian cara belanja, oke, terakhir kontak ya, kontak kami gitu. Oke, kalau sudah tinggal klik simpan. Nah udah kan, site link udah ditambahkan. Kemudian ekstensi info. Nah kalau ekstensi info ini biasanya kita buat 4 item yang memberikan value dari produk kita, misalkan berkualitas gitu kan. Yang kedua mungkin kita kasih value gratis ongkir gitu. Yang ketiga kita kasih harga terjangkau gitu kan, atau harga murah. Yang keempat mungkin garansi resmi. Nah seperti itu, disesuaikan dengan produk yang teman-teman miliki. Kemudian klik simpan. Bagian panggilan, nah di sini masukin juga nomor HP. Ini bisa lebih dari 1, dan nanti tampil di iklannya itu akan random ya. Sini misalkan masukin nomor saya. Simpan. Oke. Kalau sudah, simpan dan lanjutkan. Oke. Nah di grup iklan ini kita akan targetin kata kunci ya, sesuai dengan produk yang teman-teman
miliki yang mau diiklankan ya. Buat akun, cara riset, kata kunci, buat campaign. Oke. Di sini sih sebetulnya ini udah masuk ke bagian campaign. Kalau buat akun sih tadi ya, jadi kita langsung cepet aja dari buat akun udah langsung masuk ke buat campaign ya. Ini search campaign. Nah, sebelum kita masukin grup iklan ya, di sini misalkan karena iklannya alat survei, produknya saya tulis alat survei. Oke. Nah, sebelum teman-teman masukin kata kunci, saran saya sih teman-teman harus riset dulu menggunakan Google Trends dan Google AdWords. Oke, sini saya buka Google Trends dulu. Kemudian bisa pakai Ubersuggest juga boleh, yang gratis. Ubersuggest. Atau ini. Oke, di sini teman-teman bisa masukkan topik produknya, misalkan di sini alat survei. Alat survei. Nah, di sini ada wilayah yang memang banyak dicari ya. Orang cari tentang alat survei. Kemudian query-nya di sini nggak ada. Oke, kita pakai yang lebih spesifik lagi, mungkin seperti total station. Sini kita pakai topik. Nah, di sini muncul ya kota-kotanya yang paling banyak dari mana saja. Kemudian ini total session adalah kita pakainya yang ini. Apakah ada turunannya lagi? Nggak ada ya kalau di Google Trend. Jadi kita hanya melihat tren dan lokasi paling banyak orang cari sama topik terkaitnya. Oke. Ini topik terkaitnya kita buat teratas. Ini topiknya alat, merek, top font dan sebagainya. Oke. Berarti ini grafiknya kita bisa tahu juga ya, berarti ini saya akan targetin dan memang ada pencarinya. Yang kedua, kita untuk melihat turunan dari kata kunci tersebut, kita bisa pakai Ubersuggest. Sini ya. Sini tulis total station atau nama kata kunci yang teman-teman miliki ya, atau produknya. Oke, berarti di sini kita udah masuk ke mindset sudah ya teman-teman. Kemudian buat akun sudah, dan ini masuk ke fase riset kata kunci. Ini on proses ya, karena memang harus riset dulu. Oke. Di sini lagi loading. Oke, sini udah ada pencariannya ya, datanya search volume sekian, CPC-nya sekian, persaingan SEO dan berbayarnya sekian. Nah, di sini ada turunannya. totalsession.com sekian, harga dan lain sebagainya. Kita mungkin bisa targetin beberapa aja. Oke. Ini kan terlalu banyak ya. Kita fokusin ke total station. Bisa pakai rumusan ini, pencocokan frasa atau pencocokan luas. Jadi kalau pencocokan frasa itu biasanya kayak gini, orang yang nyari kata kunci yang mengetikkan kata kunci, misalkan kata kuncinya jual total station bekas, karena ada total station itu iklan kita akan tampil di orang yang nulis ini gitu di Google.
Begitu pula kalau misalkan ada tulisan customer cari dengan kata kunci seperti ini di Google, harga total station Topcon. Karena ada total stationnya, otomatis iklan kita akan tetap tampil. Nah, seperti itu. Jadi di sini saya akan masukkan kata kunci total station, kemudian total station Topcon, dan total station bekas. Karena memang produk ini pencarinya ya nggak begitu banyak ya teman-teman, sehingga menghasilkan dari anggaran segini estimasi cuma hasil 1 klik, tapi ini baru estimasi ya, bisa lebih dari itu. Kalau sudah, baru kita simpan dan lanjutkan. Nah, di pembuatan iklan di sini ya, di opsi pembuatan iklan, teman-teman isi judul yang benar-benar menarik dan greget ingin klik gitu. Jadi ada call to actionnya gitu. Seperti apa? Nah, seperti ini ya, teman-teman bisa berikan misalkan kata promo gitu kan, atau bonus, atau mungkin value dari produk itu sendiri kayak berkualitas, bergaransi gitu kan. Disesuaikan dengan value yang ada di produk teman-teman. Beli sekarang gratis ongkir, seperti itu. Udah keisi tiga-tiganya, tinggal masukin deskripsi. Karena deskripsi biasanya menjabarkan atau menjelaskan apa yang ada di judul atau di produk kita. Misalkan di sini kan saya memberikan layanan jual beli juga ya. Service juga ada gitu kan. Ini nggak apa-apa karena memang ini saya buatnya mau ditaruh di homepage, jadi bukan landing page yang mana menargetkan atau menjelaskan satu produk saja gitu ya. Kalibrasi alat survei. Oke. Dapatkan harga promo sekarang gitu. Oke, kalau sudah, teman-teman bisa klik selesai dan buat iklan selanjutnya. Nah, di sini pasti ada yang nanya ya, banyak yang nanya juga, sarannya bagaimana, apakah kita buat satu iklan atau lebih gitu kan. Saran saya sih minimal buat 2 iklan, karena agar teman-teman mudah menganalisanya nanti bahwasanya iklan mana yang paling banyak menghasilkan klik dan tayang. Nah, itu bisa diteruskan gitu. Yang iklan yang jeleknya ya, performa jeleknya ya kita pause saja gitu. Sudah, klik selesai dan buat iklan selanjutnya. Kita buat satu iklan lagi ya dengan headline yang berbeda, misalkan seperti ini. Murah gitu kan. Ya, seperti itu mungkin ya.
Sini kita bisa tambahkan lagi. Oke, seperti itu. Kalau sudah, simpan dan lanjutkan. Jadi di sini kan sudah selesai ya. Nah, untuk aku konfirmasi pembayaran seperti ini, teman-teman bisa pilih ininya informasi pajaknya pribadi. Kalau pribadi, untuk pembayarannya ini manual ya. Kemudian kalau mau transfer manual ya pilih transfer manual. Tapi kalau teman-teman ada kartu Visa, sarankan sih ada kartu debit yang berlogo Visa. Jadi bisa bisa cepet lah top upnya gitu kan. Kalau enggak, teman-teman bisa regis aja pakai Genius ya, linknya ada di deskripsi. Genius Banking itu biasanya ada debit virtual account yang memang Visa ya jenisnya. Jadi teman-teman bisa langsung top up dari akun Genius ya. Kalau sudah, tinggal dicentang saja, kemudian klik kirim ya, seperti itu. Ini dimasukkan dulu nominal yang mau di top up-nya berapa, misalkan 100.000. Alamatnya ini diisi ya, alamatnya di mana, misalkan Jalan Kuburan, itu kotanya di mana. Kalau sudah, ini ada sedikit tambahan. Kalau teman-teman punya kode promo ya tambahin aja. Lumayan tuh biasanya dapat kode promo Google Ads 450.000 kalau nggak salah. Biasanya 450.000, tapi kalau karena memang sering dibuat spamming sama sebagian orang, jadi nggak tahu nih kuponnya sekarang kok jadi jarang nongol ya. Kalau dulu sih, kalau saya ketik di Google aja itu langsung muncul gitu kan. Langsung muncul. Sekarang nggak tahu, kayaknya nggak usah lah, nggak usah pakai kode promo. Kalau teman-teman punya ya pakai aja, kalau nggak ada sih nggak apa-apa. Oke, kalau sudah ya tinggal kirim saja ya, kirim, udah selesai. Akun teman-teman udah jadi dan udah terisi saldo gitu kan, udah siap running gitu iklannya, seperti itu. Sini saya akan pakai transfer aja deh, nanti saya akan rubah biar bisa di save. Provinsi DKI. Oke. Nah, kalau tampil seperti ini ya teman-teman silahkan lakukan transfer sesuai informasi bank yang di sini. Biasanya Bank Permata ya, Citibank. Kita save aja PDF dan silahkan lakukan transfer teman-teman. Kalau sudah, nanti diproses dan dana akan masuk. Oke, kita klik pelajari kampanye. Seperti itu teman-teman. Berarti cara riset sudah, kita masuk ke langkah selanjutnya. Buat campaign juga sudah. Oke,
Nah, kita mulai analisa iklan ya. Jadi campaign itu bisa dianalisa iklan yang teman-teman, intinya iklan yang teman-teman udah jalankan ya, udah di create iklan itu di running dulu 1-2 hari ya. Setelah di running 1-2 hari, kalau biasanya setelah di case saya waktu itu 1 minggu, bahkan 1 minggu baru saya bisa analisa gitu kan yang klien saya. Oke, jadi saya akan berikan analisa itu dari studi kasus ya kan. Optimasinya bagaimana, itu semua ada di studi kasus. Oke, kita langsung saja masuk ke studi kasus yang akun klien saya ini ya. Sini produknya skincare. Oke, skincare. Jadi seperti ini teman-teman. Settingan campaign-nya sama, maksimal klik yang dipakai. Kita bisa lihat di bagian sini di campaign. Salah maksimal klik ya, maksimal klik di sini kita lihat. Oke. Kemudian kalau maksimal klik kebetulan ini dia saya ngitungnya dari CTR, kemudian dari respon CS ya. Jadi dari respon CS karena ada tracking juga dari klik WA-nya gitu. Klik WA, link klik WA, dan tetap masalah disebut winning campaign ya, apakah dari budget iklan 3 juta dalam sebulan itu ketutup bahkan lebih. Kalau misalkan lebih ya kan, modal iklan ketutup, ada lebihnya buat bayar karyawan, buat stok nambah produk lagi gitu kan dan sebagainya, berarti itu udah dikatakan winning campaign gitu kan. Jadi intinya tetap penganalisaan tidak hanya dari data ini, tapi plus juga di lapangan seperti apa di CS-nya, karena pembeliannya ini kan manual by WA. Oke, bisa lihat di sini untuk menganalisanya seperti ini teman-teman. Kita masuk ke campaign ya. Ini kan traffic search, budget seharinya 50.000, ini turun sih. Waktu dulu kita bisa lihat dari mungkin Mei 2020, kita fly aja. Nah ini kan bisa saya lihat ya performanya. Ini iklannya lebih, awalnya itu 150.000 kalau 150.000. Awalnya itu iklannya itu 150.000. Nah, oke, di campaign. Nah, sini 50.000 ya. Eligible optimization score-nya ini bagus ya. Kita bisa tambahin lagi, tapi saya jarang tambahin terus karena memang akan mempengaruhi ke cost juga gitu kan. Nah, di sini ada CTR. CTR di atas 2% itu udah bagus. Kemudian saya juga mengukur dari CPC-nya ya. Cost per kliknya. Di sini cost per kliknya berapa? Cuma 800. Dan ini naik turun gitu kan. Ini rata-rata averaging ya. Averaging. Dan kita bisa lihat untuk kata kunci ini DRW itu memang namanya DRW ya produknya. Sorry, kita cek di sini bar suggest. Saya itu nargetinnya DRW skincare. Seribu ya, 1000 lebih. Tapi saya bisa dapatkan di bawah itu gitu kan. Dan memang saya batasin gitu, dibatesin. Awalnya nggak dibatesin, terus ketika udah dapet CPC yang termurahnya, saya sedikit naikin di atasnya gitu. Itu ketemulah di sini, dan memang saya coba konfirmasi ke CS di klien saya hasilnya seperti apa, dan ya sangat mengejutkan sekali gitu kan. Dari modal 3 juta iklan dalam sebulan bisa dapat estimasi omset 30 juta gitu kan.
Jadi coba bayangin lah gitu kan teman-teman, iklan 3 juta hasil 30 juta gitu kan, dan itu kotor buat bayar, buat karyawan, buat apa, stok produk lagi, bayar listrik dan sebagainya. Jadi itu omset ya teman-teman. Ya jelas itu winning campaign gitu di masanya ya teman-teman, di masanya, karena market kan berubah-ubah ya teman-teman, behavior berubah-ubah apalagi di masa pandemi seperti ini gitu. Makanya tetap kita harus punya leads gitu. Jadi inti dari iklan ini adalah ngeboost dulu supaya market banyak yang masuk, lead banyak yang masuk ke CS atau ke kontak teman-teman. Oke. Jadi seperti itu untuk menganalisanya. Simple aja sih. Tetap harus dikombinasikan antara grafik data di sini, kos pengeluarannya tadi seperti CPC-nya berapa, kemudian rasionya berapa, CTR-nya berapa. Kalau sudah baru disinkronkan dengan offline yang CS closingannya seperti apa gitu kan. Oke, dari analisa dan untuk optimasi ya cukup membuat iklan yang baru gitu, adset yang baru gitu kan, adset yang baru di sini adset tuh. Nah ini, nah seperti ini kita bisa tambahkan side link gitu kan, kita bisa rubah membuat lagi iklan yang baru gitu kan dengan format yang berbeda. Itu sebagian dari optimasi iklan juga gitu kan, untuk meningkatkan CTR gitu kan. Nah seperti itu. Dan ini studi kasus pun saya udah jelaskan, dan yang tadi itu ya yang produk ini adalah merupakan studi kasus yang benar-benar iklan yang sudah benar winning campaign, dapetin winning campaign gitu kan. Oke, berarti semua sudah selesai dan mudah-mudahan informasi ini bermanfaat ya teman-teman. Kita masuk ke bagian kesimpulannya. Jadi kesimpulannya teman-teman harus praktek dulu ya, jangan takut, praktek dulu, jangan takut nanti salah apa gimana, sesuai yang tadi saya jelaskan dari awal, mulai dari mindset, kemudian bikin iklannya ya, budgeting, kemudian cara bikin format iklan yang menarik gitu kan, sampai ke analisa, kemudian ke optimasi dan studi kasus seperti itu. Jadi dengan beriklan Google ini adalah langkah awal untuk kalau istilahnya itu mempublish produk-produk baru teman-teman, ataupun untuk scale up di bisnis offline teman-teman dengan mulai beralih ke online dengan bantuan Google Ads. Nah tujuan akhirnya sih sebetulnya kita kedepannya jangan ketergantungan dengan Google Ads juga. Jadi harus ada platform lain yang dikombinasikan dengan Google Ads seperti Facebook Ads, SEO dan sebagainya gitu kan. Nah, di video di atas ini ada kalau mau teman-teman belajar SEO gitu kan, karena kan berhubungan juga antara Google Ads dan SEO. Kalau SEO ya organik, kalau Google Ads ya berbayar seperti itu. Nah, nanti kalau misalkan iklan ini udah bagus, kita udah dapetin banyak leads ya, kita mungkin bisa promosi secara organik gitu kan, share WA ataupun email dan sebagainya, broadcast, ataupun kita membuat artikel konten yang ada di website teman-teman gitu kan, blog gitu kan, untuk get customer lagi gitu kan, menggunakan teknik SEO. Makanya teman-teman ajari, kalau misalkan bingung ulang-ulang ya, diulang lagi video ini. Dan kalau masih bingung juga silahkan konsultasi di kolom komentar, nanti mungkin saya akan bisa bantu. Kalau ada yang kurang-kurangnya mohon maaf. Mudah-mudahan teman-teman sehat-sehat selalu, sukses selalu, dan sampai ketemu di video berikutnya.